Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Fathur Rahman, Manchester Management, selaku Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan. Yang kami hormati Dr. Andes Haji Masduki Yasin, Manchester Pendidikan, selaku Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Yang kami hormati Dr. Raden Husnu Yuli Setio, Manchester Pendidikan, selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Yang kami hormati narasumber diskusi pada pagi hari ini serta peserta Zoom yang bergabung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam, marilah tetap kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita ke jalan yang gelap menuju ajaran yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, acara inti, yaitu acara diskusi, kemudian penutup. Menuju acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak, Ibu, serta peserta diskusi untuk merapikan tempat duduknya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh tim dari Alpha Learning. Mas Agil sudah siap? Silakan.
Terima kasih. Menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Dr. Abdul Ghafur, Manchester Management, selaku Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada MC. Pertama, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa melaksanakan forum diskusi solutif yang sesi 6 berkaitan dengan literasi digital belajar tanpa batas. Kegiatan ini tentu menjadi inisiasi dari Alpha Learning Space. Kami selaku Dewan Pendidikan tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta teman-teman muda yang luar biasa, yang saya kira punya usaha yang cukup konsen untuk bagaimana berikut serta dalam upaya perkembangan teknologi ini bisa bermanfaat untuk perkembangan dunia pendidikan khususnya. Selaku Dewan Pendidikan, sebenarnya hari ini kami sampaikan mohon maaf, Bapak Dr. Fathur Rahman bersedianya hadir, namun di jam yang sama insya Allah nanti juga kalau ada kesempatan insya Allah akan gabung juga. Karena bersamaan di jam yang sama ini ada kegiatan yang tidak bisa diduakan begitu, sehingga kami diminta untuk mengisi acara di awal ini, hingga kami atas nama Dewan Pendidikan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua tentu kami sampaikan terima kasih kepada yang pertama Bapak Dr. Andes Masduki Yasin, Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Beliau ini sudah 2 kali bersama Dewan Pendidikan dalam upaya untuk terlibat kegiatan-kegiatan virtual seperti ini, yang hari ini memang dianjurkan di tengah situasi pandemi yang tidak diperkenankan untuk bertemu secara tatap muka, secara langsung, bisa kita laksanakan secara virtual seperti ini. Tentu ini sebuah langkah yang luar biasa, akselerasi yang luar biasa di masa pandemi, mengingat budaya-budaya seperti ini jarang sekali kita temui terdahulu. Sejak di zaman pandemi ini kita bisa menemukan suasana kegiatan yang memang bisa dilaksanakan secara virtual seperti ini. Bahkan ini sudah menjadi sebuah budaya baru yang tentu harus kita upayakan terus-menerus sehingga menjadi semacam kenormalan baru dalam kegiatan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lamongan. Terkhusus lagi di lembaga pendidikan baik sekolah maupun madrasah. Yang kedua tentu kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Husnu Yuli Setio MPD, Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Beliau ini juga anggota Dewan Pendidikan, yang kami juga terima kasih beliau berkenan hadir dalam kesempatan hari ini di tengah kesibukan beliau yang luar biasa mempersiapkan mempersiapkan diri untuk tahun ajaran baru besok 12. Jadi besok pagi itu sudah masuk tahun pelajaran baru. Tentu ini menjadi PR yang luar biasa mengingat situasi masih pandemi. Upaya-upaya yang luar biasa sudah dilakukan oleh banyak pihak. Mudah-mudahan kegiatan ini sebagai salah satu rangkaian untuk melibatkan kegiatan pendidikan ini lebih baik lagi. Yang selanjutnya narasumber yang lain, Dr. Eka, Mbak Nurul Hidayatul Ummah, kemudian Mbak Kartika Nur Umami, kemudian Mas Akil, Mas Saunan Al-Faruq, dan yang lainnya, termasuk seluruh peserta, kami sampaikan terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi solutif ini. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini terus menjadikan inspirasi untuk semua, sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi semacam budaya baru dalam kegiatan-kegiatan literasi yang akan menambah khasanah kita. Kita sudah memasuki dunia baru, era society 5.0, yang mungkin di tahun-tahun yang akan datang akan semakin kompetitif lagi.
Terima kasih sekali lagi untuk Alpha Learning Space yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Anak-anak muda yang luar biasa. Saya berharap generasi-generasi muda ini menjadi pelopor bagaimana pendidikan khususnya di Kabupaten Lamongan ini bisa lebih baik lagi di tengah situasi pandemi dan tentu saja di tengah perkembangan teknologi informasi yang luar biasa. Atas nama Dewan Pendidikan mengucapkan selamat dan sukses diskusi selotip 6 literasi digital belajar tanpa batas di ruang virtual ini. Saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal muafiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk sambutan yang kedua dari Dr. Andes Haji Mas Duki Yasin, Manchester Management, selaku Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ketutulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya banggakan, saya hormati Bapak Dr. Abdul Ghafur selaku Dewan Pendidikan Lamongan, Bapak Dr. Fatkur Rahman Dewan Pendidikan Lamongan, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Dr. Haji Kusnuzuli selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh peserta yang bisa gabung pada kesempatan diskusi literasi digital pada pagi hari ini, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga tetap teraturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan materi ini, maka terlebih dulu barangkali kita memberikan hadiah Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita, kepada karib handetolan kita, atau kepada keluarga kita yang barangkali pada saat ini diuji oleh Allah. Diuji dengan sakit, sehingga masih terbaring di rumah sakit, ataupun yang isolasi mandiri, maupun saudara-saudara kita, keluarga kita, handai teman kita, yang sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadiah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan, memberikan keleluasan di alam arwah sana, di alam barzah sana, dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisyafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kiriman doanya mudah-mudahan dalam masa darurat pandemi COVID-19 sehingga diberlakunya PPKM ini, kita semuanya diberikan kelindungan, kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang berkah. Kita tahu bahwa sudah 10 hari ini PPKM diberlakukan, namun ekskalasi peningkatan penyebaran COVID-19 ini masih cukup signifikan, yang pada tadi malam itu menembus angka 35.000 lebih dengan kematian 857. Ini sebuah
sebuah sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya berpesan, ayo ikhtiar dohir protokol kesehatan ini sudah maksimal dilakukan oleh kita pribadi dan oleh pemerintah. Kemudian Kementerian Agama ini mensupport dengan ikhtiar batinnya. Terus kita dipantau untuk melakukan doa bersama, melakukan ikhtiar khatmil Quran, tahlil dan sebagainya, sehingga dua ikhtiar zahir dan batin ini mudah-mudahan Allah segera angkat pandemi COVID-19 di muka bumi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah merupakan sebuah terobosan yang luar biasa yang digagas oleh teman-teman dari Dewan Pendidikan Lamongan. Ini terus melakukan inovasi-inovasi dalam kondisi yang serba sulit ini. Salah satunya adalah terus kita mengupdate informasi, kita melakukan sharing pendapat, menambah ilmu, diskusi, dan seterusnya dalam rangka untuk mencari solusi bersama. Bagaimana bahwa melek IT, bahwa kemampuan digital ini terus kita lakukan inovasi-inovasi, kita update. Karena inilah saatnya dalam kondisi yang serba virtual ini, kemampuan IT kita, kemampuan digital kita, ini terus kita lakukan pembaruan sehingga akan memudahkan tanpa jarak, tanpa ruang dan waktu, kita untuk bisa melakukan komunikasi-komunikasi yang terjadi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan 14 abad yang silam surat Al-Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Jadi ini adalah merupakan sebuah terus gerakan-gerakan untuk membaca kehidupan, membaca alam, membaca sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Inilah sejatinya yang terus kita update, tidak hanya secara tekstual, tapi yang tersirat ini. Perilaku-perilaku kita dalam kehidupan, menghadapi persoalan-persoalan dan situasi yang bagaimanapun juga kita sebagai umat Islam, ini harus dibarengi dengan kekuatan spiritual. Makanya di situ digandengkan Iqra. Iqra ini adalah kemampuan pikiran kita, kemampuan otak kita untuk terus mengupdate situasi yang terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi harus dibarengi dengan bagaimana itu kita berikan sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilanjutkan Bismi Rabbik. Sehingga ketika ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak kita barengi dengan iman kita, maka yang terjadi adalah kita akan gampang dibelokkan oleh informasi dan teknologi yang luar biasa canggihnya ini. Oleh karenanya, literasi digital ini adalah sebuah tuntutan yang tidak harus kita ikuti secara bersama-sama. Karena dunia sekarang ini adalah dunia serba digital, medsos ini merupakan sebuah tuntutan yang harus kita penuhi dalam kehidupan. Sehingga kita memberikan apresiasi dan atensi yang luar biasa kepada teman-teman Dewan Pendidikan Lamongan, sehingga kita tidak ketinggalan dalam mengupdate informasi-informasi keilmuan yang ada saat ini. Mohon maaf tadi belum saya sebut, yang saya banggakan itu Bapak Dr. Husnuzuli, ini teman karib saya ini, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah kita dipertemukan Gus, ini terus kita melakukan komunikasi. Ini sejatinya yang dinamakan komunikasi tanpa batas dengan era digitalisasi ini ya yang kita lakukan pada hari ini. Inilah tanpa ruang dan batas, dimanapun kita berada, tidak harus tatap muka,
tapi dengan kemampuan digital kita ini kita mampu untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang ini sebuah tuntutan zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa literasi digital ini adalah sebuah penggunaan teknologi yang salah satu komponennya dalam hitungan belajar dan akademis. Ini perlu kita terus dorong, baik di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, seluruh stakeholder, para pengawas, para kepala madrasah, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan siswa-siswi. Ini sudah harus terus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kemampuan kita, karena digital ini adalah sebuah tuntutan. Kita bisa melihat bahwa yang dinamakan literasi digital ini bagaimana kecakapan kita dalam menggunakan kemampuan untuk menemukan, untuk mengerjakan, untuk mengevaluasi, menggunakan, membuat, dan memanfaatkannya secara bijak, secara cerdas, dan cermat, tepat sesuai dengan kegunaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita dalam bukunya Atribut Kewargaan Digital dalam Literasi Digital oleh Yuda Pradana disebutkan bahwa literasi digital memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah pemahaman. Bagaimana masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan oleh media, baik secara implisit atau eksplisit. Kalau kita dalam dunia pendidikan, bagaimana warga madrasah, bagaimana warga sekolah ini memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik implisit ataupun eksplisit. Yang kedua adalah saling ketergantungan. Bagaimana antara media yang satu dengan media yang lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan setelah melengkapi antara satu dan yang lainnya. Ada faktor sosial. Bagaimana media saling berbagi pesan atau informasi, berbagi pesan dan informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Yang keempat adalah kurasi. Masyarakat, dunia madrasah, dunia sekolah memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bagaimana bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat manfaat dari literasi digital ini, yang pertama yaitu kegiatan mencari dan memahami informasi, dapat menambah wawasan individual, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal individual. Kemudian kelima, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Kemudian bisa menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita tidak lepas dari tantangan untuk literasi digital ini. Karena literasi digital setidaknya memiliki 2 tantangan yang harus dihadapi. Dan tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah arus informasi yang banyak. Kita tahu bahwa tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang global. Artinya masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah literasi digital berperan, yaitu untuk mencari, menemukan, memilah, dan memahami informasi yang benar dan tepat. Kemudian berikutnya ada konten negatif. Konten negatif ini juga menjadi salah satu tantangan di era digitalisasi. Contohnya konten pornografi, isu SARA, dan lain sebagainya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, haruslah dibarengi dengan literasi digital. Karena apa? Karena individu bisa mengetahui mana konten positif dan bermanfaat, mana yang konten negatif. Barangkali secara umum
ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi hari ini Allah memberikan karunia dan berkahnya menjadi ilmu yang manfaat. Nanti bisa ditambah oleh Bapak Dr. Kusnu Yuli selaku Kabid SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Barangkali ini mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk sambutan yang ketiga dari Bapak Dr. Raden Kusnu Yuli Setio, Manchester Manajemen Pendidikan selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Siapkan materinya. Kelamaan. Ini sudah keluar, nggih? Sudah kelihatan? Ampun, Pak. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Bersyukur sama Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang luar biasa. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat persahabatan, nikmat intelektual yang sedang kita rasakan hari ini. Ini adalah luar biasa. Jadi syukur sama Allah. Salat wassalam kita aturkan pada junjungan besar Muhammad SAW. Karena beliau yang mulia kita menunjukkan kita sehingga kita mempunyai akidah yang sempurna dan akhlak yang mulia seperti sekarang ini. Sahabat-sahabat sekalian, yang saya hormati, ada Pak Kiai Haji Mas Duki Yasin yang luar biasa. Ini kolega saya dikasih Penma. Ini kita sama-sama berlari nih Pak Haji, kita berlari untuk menembus batas pandemi ini ya, baik di Dinas Pendidikan maupun di Kemenak. Alhamdulillah. Di Kemenak ini nggak berhenti ini istri saya ini pakai Zoom meeting ini siang malam, masa Allah sama-sama ini ya Allah ya gimana lagi ini jadi gitu. Yang saya hormati ini Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan Pak Dr. Faturrahman Soeb ya, ini pas kata ini sudah ada atau belum, tapi sepertinya tadi mau hadir. Kemudian ada sahabat saya juga, ada Pak Dr. Abdul Ghafur, ada Pak Dr. Eka sudah masuk juga, kemudian juga ada Mas Faruk juga, dan seluruh peserta yang hadir hari ini yang luar biasa. Alhamdulillah, saya punya pantun ini. Ke Eropa membeli pukis dan soto Lamongan. Wah teman, soto Lamongan dimakan dengan duren. Alfa Learning Space dan Dewan Pendidikan Lamongan hari ini memang keren. Nah, gitu. Terima kasih, Pak. Ya, udah. Ini yang muda yang apa yang nggak iso pantun, balas pantun apa sih latihan nih. Alhamdulillah ini saya mau menampilkan ini jadi langkah-langkah strategis bidang pendidikan SMP dalam menyiapkan belajar berbasis digital di tahun 2021-2022. Jadi kami sedang berlari. Jadi tidak hanya menembus, tapi kita berlari menembus dalam batas-batas pandemi itu. Ya, jadi ini yang sedang kita lakukan. Ada dasar pemikiran, ada dua yang mendasari. Yang pertama gini, jadi pandemi COVID itu menyebabkan perubahan mendasar tatanan dan sistem dalam dunia pendidikan. Jadi perubahan-perubahan ini sangat mendasar dan sangat cepat, maka dikatakan sebagai disrupsi pendidikan. Bisa kita lihat bahwa pembelajaran yang konvensional menjadi berbasis digital, pembelajaran di kelas menjadi tanpa ruang, pembelajaran terjadwal menjadi tanpa batas waktu, masuk kelas dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, jadi betapa ribetnya anak-anak kita ini ya Allah. Kita ini mau masuk itu protokol kesehatannya mulai dari rumah, kemudian di kelas, setelah itu bagaimana kalau misalnya di lab bahasa, bagaimana ketika di kantin nanti suatu seperti itu.
hermetis, nggak boleh buka, nggak boleh keluar ruangan, makannya di ruangan. Masya Allah, ini betul-betul memang disrupsi yang luar biasa. Kemudian tidak ada pelajaran praktek, olahraga, IT, prakarya yang biasanya di laboratorium senangannya anak-anak, sekarang ini hampir tidak ada dalam setahun kemarin itu. Kemudian komunikasi dan pertemuan secara virtual dengan Google Meet, dengan Zoom, seperti hari ini. Kemudian ternyata sekarang siswa mudah mengakses informasi dan materi pelajaran. Lebih mudah materi bisa akses. Ada yang dari media sosial, ada yang TikTok, ada YouTube, ada yang pakai browser internet, dan lain sebagainya. Ini ya, dari dasar pemikiran ini. Yang kedua, ada dasar kebijakan bidang SMP adalah untuk menyukseskan. Menyukseskan apa? Menyukseskan tujuan nasional pendidikan. Kemudian menyukseskan kebijakan Kemendikbudristek. Kemudian 3, menyukseskan kebijakan Bupati Lamongan, dan 4, kebijakan Dinas Pendidikan Lamongan. Ini harus linear dan sinergitas dan ada koordinasi yang luar biasa ini. Jadi kalau misalnya kalau diruntut itu harus sejalan ini ya, gitu. Makanya kita membuatkan runtutan seperti ini. Kalau misalnya kita bedah maka akan kelihatan seperti ini. Arti dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Dinas itu adalah pendidikan ya. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar. Nah, ini yang penting. Yang berakar yang pertama adalah nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Poin yang ketiga ini menjadi poin dari digitalisasi dalam pendidikan nanti, tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Undang-undang ini tahun 2003, ini sudah sangat lama, tetapi ini sudah kata-kata tanggap terhadap perubahan ini menjadi dasar kita nanti. Kemudian tujuan dari pendidikan itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Poin penting bagi mahasiswa, mungkin ada yang ikut dan sebagainya, adalah mengembangkan potensi ini, mengembangkan potensi peserta didik. Ya, suatu hari saya ditanya sama kepala sekolah di sebuah sekolah ketika anak saya sekolah itu, Bapak, tujuannya apa menyekolahkan anak sini? Ini aja, anak saya biar berkembang potensinya. Saya nggak tahu potensinya di mana. Ini mau digali, gitu. Apakah senang menggambar, apakah senang olahraga, potensinya. Kalau potensi bisa dikembangkan, maka dia akan terbentuk. Ada 3 hal nanti kita lihat. Nah ini, kalau di dalam SKL standar kompetensi lulusan ada 3 kualifikasi, 3 perubahan yang dicapai itu bagi siswa SMP. Yang pertama adalah perubahan sikap atau akhlak atau karakter. Kemudian 3 ada perubahan pengetahuan, ya, kognitifnya. Kemudian ada 3 perubahan keterampilan. Jadi ini kualifikasinya, sikapnya, pengetahuan, dan keterampilannya yang dicapai. Nah, ini saya lanjutkan. Nah, bagaimana dengan program-program yang ada di Lamongan? Kalau di Lamongan itu, kalau Pak Bupati ya, itu dalam 1 hari perjalanan kemarin ada 5 fokus. Ya, yang pertama ada Jamula, ada Perintis, Lamongan Sehat, UMKM Bangkit, dan pelayanan. Nah, tapi saya fokus pada Perintis. Perintis adalah pendidikan gratis dan berkualitas, ada Lamongan Sehat, dan ada pelayanan berbasis digital. 3 ini, pendidikan gratis dan berkualitas, ini ada kaitannya dengan program-program di Dinas Pendidikan. Lamongan Sehat juga ada kaitannya dengan nanti sekolah Tangguh Semeru yang di sekolah itu untuk penyiapan PTM, kemudian pelayanan berbasis digital, hubungannya dengan sekolah digital. Nah, kalau di Dinas Pendidikan itu program-programnya gerakannya sudah luar biasa banyak ini. Ya, contoh, ini saya gabung dengan nasional juga. Yang pertama ada gerakan Lamongan Menghafal, GLM. Ya, jadi pernah siswa-siswa SMP, SD, sama MTS, ya itu ada 4.300 ini. Pak Mas Diki Yasin sama Bu Is ya, Surabaya ini lah biasa ini. Insya Allah tanggal bulan Agustus nanti ada wisuda. Jadi wisudanya pakai ini virtual ya. Jadi tempatnya nanti di pendopo ya, tapi yang lainnya nanti di sekolah masing-masing. Ini menunggu reda bulan Agustus.
Kemudian ada berapa ya, peserta, Pak? Yang baru daftar sekitar 2000-an ini, 2000. Yang dari MTS ini baru sedikit, belum masuk. Ya, belum banyak yang masuk dari MTS, MI, sama yang dari SD. Ini kita tunggu sampai tanggal 31 Juli ini. Ya, ini Pak Yai Rauf kemarin yang mengkoordinir, tadi mungkin bisa dihubungi. Kemudian ada Gerlam Sesaku dan Gerakan Literasi, Gerakan Lamongan Sehari Satu Buku. Ini kaitannya dengan menyukseskan asesmen nasional AKM nanti itu sama Gerakan Literasi. Ada kerjasama internasional Hiroshima Lamongan. Ada Gerakan Sekolah Adiwiyata. Di Sekolah Adiwiyata juga ada. Sekolah Tangguh Semeru untuk menyiapkan lembaganya. Ada rintisan Sekolah Zona Integritas berbasis WBK. Ini kalau sekolah zona integritas ini belum ada di Indonesia, ini baru di Lamongan. Kemudian ada insersi pendidikan anti korupsi, ada sekolah berkarakter, ada sekolah ramah anak. Nah, ini yang program nasional, ada program sekolah penggerak, ada program guru penggerak, ada asesmen nasional AKM, ada program literasi digital. Ini program nasional. Nah, ketika ini dirumuskan, diformulasikan, maka tujuan pendidikan sekolah di menengah pertama di Lamongan itu menjadi seperti ini. Ya, ini tidak ini ya core-nya lah, yaitu bisa dikembangkan ini. Tapi kalau dihubungkan dengan perkembangan zaman seperti ini, maka tujuan pendidikan di Lamongan seperti ini. Mengembangkan potensi siswa SMP agar menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, melek digital, ada melek digitalnya, mampu belajar sepanjang hayat. Ini mampu belajar sepanjang hayat, ini kaitannya dengan literasi dan numerasi, mencintai lingkungan, kaitannya dengan adiwiyata, mencintai budaya lokal dan nasional, ya, ini kaitannya dengan nasionalisme dan berwawasan kebijakan global, ya ini. Jadi kalau ditujukan seperti ini, arahnya ke sana. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, sekarang ada 9 langkah strategis persiapan pembelajaran berbasis digital di masa pandemi. Ini semoga kelihatan ini ya. Ini tulisannya kecil-kecil. Pakai HP mungkin nggak kelihatan ini ya. Nah, semoga kelihatan ini. 9 langkah persiapan pembelajaran itu apa saja? Ya, ini persiapannya. Ini masih pembahasanaan karena ini kan besok baru masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini kita persiapkan. Apa saja yang kita persiapkan? Ada 9 langkah strategi persiapan agar pembelajaran berbasis digital itu di masa pandemi ini berhasil. Yang pertama, kita menyiapkan kepala sekolahnya, guru, dan tenaga pendidikan dengan literasi digital. Ini menyiapkannya. Jadi kepala sekolahnya, gurunya dengan kita persiapan. Nanti penjelasannya di bawah. Setelah menyiapkan kepala sekolah, guru, dan pendidikan, kemudian kita menyiapkan ya kurikulumnya, skenario pembelajarannya, dan materi berbasis digital. Kita menggandeng MKKS, MGMP, MGMPS. Ya, jadi gurunya kita siapkan, kurikulumnya, skenario belajarnya, RPP-nya, materinya kita siapkan. Setelah itu kita siapkan apanya? Lembaganya. Sekolahnya kita siapkan. Ya. Apanya? Sekolah tangguhnya dengan sekolah digitalnya kita siapkan. Sehingga kalau misalnya nanti ada proses pembelajaran, PTM langsung sudah siap. Kemudian keempat, kita siapkan aplikasi untuk proses KBM dan PTM terasik. Ada PTM terasik. PTM pembelajaran tatap muka terasik. Terasik itu ada singkatannya. Terbatas, ya, kemudian aman, fleksibel, inovatif, dan kreatif. Jadi PTM terasik itu kita ada singkatannya. Ya. PTM terbatas, aman, fleksibel, inovatif, dan kreatif. Nah, aplikasi yang kita siapkan apa? Kita kerjasama dengan Google Workspace, kemudian dengan Smart Foundation, Jago Sinau, kemudian sama Microsoft Teams. Jadi ada 2 ini. Jadi kita sedang giat-giatnya kerjasama dengan Google sama Microsoft. Kemudian yang kelima, kalau sudah aplikasinya kita siapkan siswanya. Siapkan siswanya apa? Dengan MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, dan ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu apa? Kita mendiagnosa kebutuhan siswa itu apa, gaya belajarnya seperti apa, kendalanya apa. Itu adalah asesmen diagnostik. Nah, di awal-awal itu
guru-guru bisa pakai Google Form atau apa. Nah, itu kita nanti didiagnostik ya, sehingga ini nanti kaitannya dengan kurikulum diversifikasi, kurikulum yang dibutuhkan apa ya, sehingga nanti bisa sesuai dengan kebutuhan anak. Pak, saya nggak punya HP, berarti belajar seperti apa? Nah, seperti itu misalnya, seperti itu. Ada kendala seperti apa? Ini nih, harus ada assessment diagnostik di awal masa-masa pembelajaran. Kemudian yang keenam, menyiapkan pengelolaan lembaga yang adaptif dan inovatif. Ya, jadi pengelolaan manajemen di sekolah itu, bagaimana mengelola sekolahnya, bagaimana mengelola kepegawaiannya. Ini pengelolaan. Jadi pengelolaan di lembaga ini rencananya di Dewan Pendidikan mau mengadakan lomba pengelolaan lembaga ya yang inovatif di masa pandemi. Ini guru SD, MI, ini semuanya saya Lamongan. Ini kalau Pak Bupati nanti setuju, pialanya dari Pak Bupati ini. Ya, ini. Jadi untuk memicu bahwa setiap sekolah itu harus punya inovasi di masa pandemi, nggak boleh berhenti, nah, gitu. Pengelolaan manajemennya sudah, ya standar manajemennya, kemudian menyiapkan prestasi siswa di tingkat kabupaten sampai nasional. Ini kita siapkan. Jadi meskipun di masa pandemi ini sudah lomba-lomba sudah kita persiapkan, ya lomba-lomba seleksi, ya KSN itu kita siapkan semuanya. Udah. Kemudian ke-8, menyiapkan dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Ya, bagaimana pembelajaran tatap muka itu bisa dilaksanakan, itu harus ada izin dari komite sekolah, gugus COVID, ya, kemudian dari kepala desa, dari dinas pendidikan dan sebagainya. Ini harus ada dukungan kerjasama seperti itu. Kemudian yang ke-9, kita menyiapkan pemetaan untuk pemenuhan sarana prasarana lembaga. Ya, kita dinas pendidikan bulan Juli ini harus sudah memasukkan program untuk tahun 2002 gitu, sehingga kita melakukan pemetaan kebutuhannya sekolah itu apa. Jadi ini kita persiapkan dan kita pindahkan dan nanti kita ajukan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pemenuhan sekolah digital. Nanti entah itu bantuan Chromebook, ya, bandwidth, bantuan komputer, internet dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, ini 9 langkah strategis persiapan pembelajaran berbasis digital di masa pandemi. Saya pidati satu-satu, nggak apa-apa ini agak panjang ini ya, Pak Gofur, Mas Al. Enggak, Pak. Nggak apa-apa ya. Oke. Yang 1, ya, menyiapkan mutu dan kompetensi literasi digital kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan. Apa saja yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan kemarin itu? Contoh yang pertama, kita melaksanakan kegiatan penandatangan kerjasama dan seminar pendidikan dengan Pasca Sarjana UNESA tanggal 23 Juni 2001 diikuti 2.800 peserta. Ya, penandatangan kerjasama ini S2, S3 itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan MGMP, MKKS itu. Adanya dengan studi lanjut dan peningkatan kualitas pendidikan di Lamongan. Ya, ini kita laksanakan. Kemudian kapan hari itu juga dengan UNER, ya dengan UNER. Kemudian dengan Unisla, ya. Ini jadi ini belum saya cantumkan dengan Unislanya, malah lupa ini saya tuh. Kemudian 2, ada pelatihan literasi digital Google Workspace for Education gelombang 1. Kemarin tanggal 25-30 Juni 2001 diikuti berapa? 4.300 guru SD SMP. Diajari pelatihan berbasis Google Workspace. Kalau kemarin kan Google Suite, nah sekarang ini istilahnya kan pendidikan itu Google Space. Ini kaitannya dengan aktivasi pembelajaran belajar ID milik Kemendikbud. Ya, kemudian ada pelatihan literasi digital untuk pegawai dinas pendidikan dan kepala sekolah 9 Juli kemarin. Kemudian ada pelatihan literasi digital, ya, literasi digital Google Workspace lagi gelombang 2 15-17. Sebetulnya tanggal 12 ini untuk SD, kemudian 15-17 untuk guru SMP. Kemudian ada pelatihan literasi digital berbasis Microsoft Teams. Ada 2, jadi kalau saya mengikuti dua-duanya, jadi Google Workspace saya mengikuti, kemudian saya juga ikut pelatihan juga yang dari Microsoft Teams itu. Ya, kemarin sudah lulus tapi belum dapat sertifikat. Jadi saya harus mengikuti kegiatan ini biar bisa mengajarkan atau bisa
memberi motivasi pada teman-teman bahwa saya juga bisa gitu. Ternyata ya bisa gitu. Tidak sulit yang kita bayangkan. Jadi ini persiapan gurunya, kepala sekolahnya, tenaga pendidikannya. Ya, kita siapkan ya. Karena syarat dari sekolah digital itu adalah harus melek digital dulu, gurunya melek digital, kepala sekolahnya melek digital, tenaga pendidikannya melek digital, itu tuh. Ya, itu baru nanti bisa jalan. Kalau belum melek digital tidak bisa. Nah ini. Kemudian Lamongan ranking ke-6 terbanyak se-Indonesia. Ya, dalam data aktivasi akun belajar ID milik Kemdikbud. Tanggal 23 itu masih ranking 256-an waktu itu. Ya. Terus Jawa Timur itu terjelek nomor 4 terbawah. Ya, dari 38 kabupaten itu terbawah. Kemudian dalam 1 minggu kita genjot ya pembelajaran dengan Google tadi itu ya. Ternyata kemudian naik se Indonesia menjadi ada 9.286 yang sudah aktivasi belajar ID dan sudah ada 4.300 yang sudah belajar Google Workspace. Itu. Jadi ini kita berlari, kita pacu teman-teman. Kalau nggak melek digital mereka nggak akan bisa ngajar, nggak akan senang. Mereka belajarnya nanti pakai WA saja itu nanti. Kedua sekarang menyiapkan kurikulum dan skenario materi pembelajaran di masa pandemi. Ini kita melibatkan MKKS, MGMP, dan MGMPS. Yang pertama, workshop penyusunan kurikulum diversifikasi Merdeka Belajar berbasis literasi dan numerasi. Ini tanggal 12-24 Juli. Seluruh kepala sekolah, wakakur, SMP negeri swasta diikutkan semuanya. Ya, jadi ini adalah penyiapan kurikulumnya. Ya. Kemudian setelah itu workshop penyusunan skenario dan materi pembelajaran. Ya, atau PTM terasik tadi itu, menyiapkan skenario. Skenario itu berarti bisa tatap muka, bisa campuran, bisa PJJ. Nah, ketiga skenario ini harus dipersiapkan. Siapa yang menyiapkan pertama? MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Bahasa Inggris kumpul bahasa Inggris, bahasa Indonesia kumpul bahasa Indonesia, matematika, ya. Kemudian mereka menyusun. Setelah tersusun, kemudian yang ketiga di workshop berbasis sekolahnya masing-masing atau MGMP sekolah, ya, mata pelajaran sekolah. Jadi ini workshop penyusunan skenario pembelajaran materi pembelajaran PTM terasik di tingkat MGMPS ini di sekolahnya. Nah, setelah tanggal 30 berarti 1 Agustus itu nanti sudah ready semuanya. Ready kurikulumnya, ready RPP-nya, kemudian materinya juga siap. Ya, itu harusnya seperti itu. Jadi kita melihat nanti 1 Agustus itu harus sudah lari itu sudah. Kemudian yang ketiga menyiapkan lembaga untuk PTM terasik dan blended learning. Ya tadi dijelaskan tadi boleh melaksanakan tatap muka, tetapi harus disiapkan lembaganya. Dengan cara apa? Ya, ini tahun kemarin kita sebut dengan sekolah Tangguh Semeru. Ada tim gugus COVID di sekolah itu, ada protokol kesehatan, ya, jaga jarak, ruangannya seperti apa, ada data kesehatan siapa yang sakit, gurunya siapa yang sakit, terus tetangganya siapa yang kena, kemudian siapa yang tidak boleh masuk dulu, itu data kesehatan. Sarana sanitasi dan kesehatan, izin komite sekolah dan orang tua, izin tim gugus COVID, ada ruang OKS isolasi, bukti guru sudah divaksin. Ya, kalau guru belum divaksin nggak boleh mengajar itu nanti. Ya, jadi tetap melaksanakan PJJ. Gitu. Jadi ada guru-guru yang ternyata tidak mau divaksin karena alasan tertentu. Ya, alasan tidak berani, ada alasan komorbid, ada alasan katanya vaksin itu haram dan sebagainya. Ini jangan sampai kemudian menjadi penular di sekolah nanti seperti itu. Dengan sekolah digital, ya lembaganya apa itu? Ada perpustakaan digital kita siapkan, daftar hadir online, jaringan internet seperti apa, lab komputer seperti apa, pelayanan berbasis digital di TU-nya seperti apa ini. Nah, kalau sudah siapkan semuanya, itu kemudian nanti semuanya kita siapkan. Ya, jadi yang terakhir, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sedang berlari untuk menembus batas-batas pandemi demi menutup learning loss. Learning loss adalah kehilangan pelajaran. Ini kasihan sekali. Ya. Jadi pernah saya survei itu 26 Mei tahun 2020.
berapa banyak sih siswa yang mengerjakan tugas? Ya, 20 Mei. Ternyata hanya 26% siswa yang mengerjakan tugas waktu itu. Ya, ini setahun yang lalu. Berarti benar-benar learning loss. Kalau ada 1 sampai 10 materi, apakah siswa bisa mencapai 9? Belum tentu. Bisa dua bab saja sudah luar biasa. Itu namanya learning loss. Ya, ada 10 materi, memenuhi 2 saja, seperti itu. Nah, mahasiswa juga seperti itu. Learning loss-nya ini. Jadi untuk menutup learning loss ini, maka kita harus tutup dengan pembelajaran digital. Materi-materi kita siapkan, kita upload di YouTube, anak-anak bisa mengakses sendiri. Ya, seperti itu. Kita buat kuis dan sebagainya. Yang mudah itu. Dan untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia dan melek digital. Seperti itu. Ini sahabat sekalian, itu yang saya sampaikan. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah kesehatan, ya, kemudian kita tetap bisa melaksanakan tugas sehari-hari, dan semoga teman-teman yang sekarang sedang isolasi mandiri atau sedang sakit nanti segera diberi kesembuhan oleh Allah. Ya, Pak Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nyambung ini, Pak, nyambung puisinya Pak Husnu Yuli mau balas, tadi kan diminta balas ya. Wah, iya. Nah, ini makan soto di Rusia. Aduh. Kata orang nggak nyoto nggak makan. Ya, Pak Husnu Yuli luar biasa, sudah cocok jadi kepala dinas pendidikan. Pripun iki? Pak Yasin pripun? Iya, iya. Pak Yasin Muhammad nih. Kemenang Lamongan. Betul, seneng aku ndek kanca kepala dinas iki.